to my channel. It's me dengan Mbok Broto di sini yang selalu setia menemani Anda dalam belajar bahasa Inggris dengan praktis. Oke, pada kesempatan kali ini video Mbok Broto akan menerangkan tentang penggunaan modal must dan should. Oke, kita saksikan bersama. But don't forget, please subscribe and share my videos to your friends. Come on, kita saksikan bersama. Baiklah, ini adalah the definition of must. Jadi pengertian dari modal must yaitu must sendiri mempunyai arti harus, menunjukkan bahwa seseorang harus melakukan sesuatu dan digunakan untuk menyatakan peraturan dan kewajiban. Must is used to show that someone must do something and is used to state the rule and obligation. Jadi jelas ya bahwa must di sini merupakan suatu kewajiban. Oke, sekarang di sini adalah pola penggunaan dari modal must. Jadi untuk kalimat itu ada 3. Yang pertama yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan yang terakhir yaitu interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif yaitu rumusnya, yang pertama yaitu subjek. Di sini bisa pengganti orang ya, bisa he, she, they, we, I, you, atau my mother, my father, the students. Dan setelah itu bisa kalian tambahkan dengan must, diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar, atau bisa dimaksudkan kata kerja yang pertama tapi tanpa memakai to, baru komplement atau pelengkap. Untuk kalimat negatif setelah subjek diikuti dengan must, karena di sini negatif jangan lupa setelah must ditambah dengan not. Must not atau bisa disingkat menjadi mustn't, baru infinitif dan complement. Untuk kalimat negatif, letakkan must pada awal kalimat, baru subjek, tambahkan infinitif atau kata kerja dasar, baru complement. Jelas ya, ini adalah pola penggunaan kalimat dengan menggunakan modal must. Oke guys, sekarang kita saksikan this is the examples of must. Ini adalah contoh-contoh kalimat dengan menggunakan kata must. Oke, you must submit your English task tomorrow. Kamu harus mengumpulkan tugas bahasa Inggrismu besok. Lihat di sini, setelah must di sini adalah ada kata submit. Ini merupakan kata kerja dasar ya, tidak memakai to, tidak memakai s di belakangnya, tidak memakai ing. Ya, ini yang disebut dengan infinitif. Jadi di sini bisa kalian lihat, kamu harus mengumpulkan, berarti merupakan kewajiban bahwa seseorang itu harus mengumpulkan tugasnya besok. And then the second example, you must tell me the truth before it is too late. Kamu harus mengatakan padaku sebelum terlambat. Dilihat setelah must masih yaitu tell di sini merupakan infinitif, kata kerja dasar ya. Dan untuk
Artinya bisa kalian ketahui bahwa di sini merupakan kewajiban bahwa seseorang itu harus mengatakan sesuatu sebelum semuanya terlambat. And then the last example, contoh terakhir, I had an accident and I must go to the police. Saya telah mengalami kecelakaan dan saya harus pergi ke kantor polisi. Ini setelah must, go di sini adalah kata kerja dasar atau infinitive. Oke, and then lawan dari must di sini adalah must not atau mustn't. Digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh atau dilarang untuk melakukan sesuatu. Must not or mustn't is used to show that someone must not or mustn't do something. Jadi di sini larangan ya. Kalau untuk yang must tadi adalah suatu kewajiban. Okay. And then this is the examples of must not. You must not open dictionary during the exam. Kamu tidak boleh atau dilarang membuka kamus selama ujian. Jelas ini merupakan larangan dan perhatikan di sini setelah must not masih diikuti yaitu kata kerja dasar atau infinitive. And then the second example, you mustn't be late for work on the first day. Kamu tidak boleh terlambat kerja pada hari pertama. Di sini kenapa memakai be? Karena late di sini merupakan adjektif atau kata sifat ya. Jadi diikuti dengan be. And then the last example, you must not park in front of the building. Kamu tidak boleh atau dilarang parkir di depan gedung ini. Dilihat setelah must not yaitu kata kerja awal dasar atau infinitive. Oke, jelas ya penggunaan must sama must not. Kita saksikan untuk selanjutnya. The definition of should. Jadi untuk beda antara must sama should itu hampir sama ya. Tapi di sini bedanya kalau must tadi lebih kuat yaitu seseorang itu diharuskan, tapi untuk should ini artinya yaitu seharusnya, menunjukkan bahwa seseorang itu seharusnya atau sebaiknya melakukan sesuatu. Jadi should di sini digunakan untuk memberi nasihat. Jelas? Should is used to show that someone should do something and is used to give suggestion. Okay, this is the example or the pattern. Kita lihat polanya dulu ya sebelum masuk ke contohnya. Jadi di sini seperti must, kalimat terdiri dari 3 yaitu positif, negatif, and interrogatif. Sama yaitu pertama yaitu subjek, baru tambahkan should, infinitive atau kata kerja dasar, baru complement. And then untuk negatifnya subjek dulu, baru tambahkan should, not atau disingkat menjadi shouldn't, tambahkan infinitive, baru complement. And then the last, untuk kalimat tanya jangan lupa should-nya diletakkan pada awal kalimat, baru subjeknya, baru kata kerja dasar atau infinitive, terakhir yaitu pelengkap yaitu complement. Oke, kita saksikan contohnya. The examples of should kita lihat. You look so pale, you should go to the doctor.
Kamu tampak pucat. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Di sini ada should, berarti di sini ke adalah kata kerja awal atau infinitif. Ingat, di sini tidak ada to go, tidak ada going ya. Jadi awal dasar. Di sini merupakan nasihat ya, bahwa seseorang itu tampak pucat dan orang yang lain menasehati agar seharusnya dia pergi ke dokter. And then you should eat more fruits to take care of your health. Kamu seharusnya makan banyak buah untuk menjaga kesehatanmu. Sama ya, di sini merupakan nasihat. Seharusnya, should, eat. Di sini it adalah kata kerja infinitive. And then the last example, I think you should wear a jacket for your trip tomorrow. Menurutku, kamu seharusnya memakai jaket untuk perjalananmu besok. Ini nasihat juga. Di sini should diikuti dengan kata kerja infinitive. Oke? Gimana bila kita memakai kata shouldn't? Jadi should not atau shouldn't artinya tidak seharusnya, menunjukkan bahwa seseorang tidak seharusnya atau tidak sebaiknya untuk melakukan sesuatu. So, should not or shouldn't is used to show that someone should not or shouldn't do something. Okay, this is the example of shouldn't. You should not or shouldn't smoke too much. Kamu seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Ini merupakan nasihat ya, bahwa seseorang itu seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Jadi perhatikan juga di sini, setelah should not ada kata smoke. Di sini adalah kata kerja dasar atau infinitive. And then you are too fat. You shouldn't eat cookies. Kamu terlalu gemuk. Kamu seharusnya tidak makan kue-kue. Dilihat di sini, setelah shouldn't diikuti dengan it, yaitu kata kerja infinitive. And then Roy shouldn't drive because he is too tired. Roy seharusnya tidak menyetir karena dia terlalu lelah. Bahwa must itu harus berarti lebih kuat, sedangkan should itu artinya seharusnya. Itu untuk nasihat dan saran-saran. Okay, and then this is the question, and then choose the best answer by crossing A, B, C, or D. Saatnya kalian untuk berlatih. Apakah kalian sudah paham dengan video tadi? Ada 5 soal ya. Kalian coba untuk menjawab, memilih jawaban yang benar. You must, or mustn't, or should, or shouldn't ya. Pilih. You blah 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 be accepted to speak English in the class. Number 2, we blah 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 forget our appointment tomorrow. Number 3, Rina should blah 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 English course because her English score is bad. And then number 4, this is the secret. You mustn't blah 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 anybody. The last question, the students blah 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 join flag ceremony every Monday. Yeah, this is
the answer. Ini adalah jawabannya. Number 1, you shouldn't. Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara bahasa Inggris di dalam kelas. Ini merupakan nasihat ya. Jadi yang tepat yaitu shouldn't. And then number 2, we mustn't forget our appointment tomorrow. Kita tidak boleh lupa dengan janji kita besok. And then number 3, Rina should. Di sini ada should, and then kita cari ya kata kerja infinitifnya yang mana. Tidak boleh yang memakai s, tidak boleh memakai ing, tidak boleh memakai to. So the best answer, jadi jawaban yang betul adalah C, yaitu join. Rina should join English course because her English score is bad. Rina seharusnya ikut kursus bahasa Inggris karena nilai bahasa Inggrisnya jelek. Okay, number 4. This is the secret. Ini rahasia. You mustn't. Kamu tidak boleh berkata pada seseorang. Yang mana? Jelas kita memilih kata kerja yang infinitif. Tidak memakai s, tidak memakai to, tidak memakai ing. So the best answer is B, or tell. Okay, and then the students blah 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 join flag ceremony every Monday. Ini merupakan kewajiban bahwa murid-murid ikut upacara bendera setiap Senin. Jadi kewajiban ya, yang tepat jawabannya adalah must. Oke guys, paparan video Bob Broto kali ini tentang penggunaan must dan should semoga bermanfaat, dan thank you for watching my video. Semoga bisa kalian ambil manfaatnya, dan please don't forget subscribe and share my video to your friends. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.